Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Desi Priandini dengan NIM 21020154059. Saya berasal dari program studi S1 Sastra Inggris angkatan 2021 kelas B. Baik, di sini saya akan memberikan materi pemahaman saya terkait etika politik Pancasila. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu materinya. Baik, bisa dilihat dengan judul etika politik Pancasila. Sebelumnya, proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari aspek kehidupan politik. Tentu saja, kehidupan politik bervariasi dari satu negara ke negara lain. Salah satu penyebabnya adalah faktor ideologis. Kehidupan politik masyarakat yang tinggal di negara yang menganut paham liberal berbeda dengan kehidupan politik di negara sosialis atau komunis. Demikian pula kehidupan politik masyarakat Indonesia berbeda dengan kehidupan masyarakat di negara lain. Kehidupan politik masyarakat Indonesia selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar dan tujuan kehidupan politik negara kita. Nah, baik, etika politik Pancasila adalah cabang dari filsafat politik Pancasila yang mempertimbangkan tindakan berdasarkan filsafat politik Pancasila atau baik buruknya perilaku politik. Kemudian di sini juga ada definisi dari filsafat politik Pancasila, yaitu semua keyakinan yang dicita-citakan oleh masyarakat, negara, dan pendukung negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Jadi, etika politik tidak hanya mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban warga negara, tetapi semua aktivitas hidup mereka. Hal ini karena ruang lingkup kehidupan politik mencakup bidang kehidupan lainnya. Dengan kata lain, etika politik berkaitan dengan aspek politik kehidupan manusia. Baik, di sini ada nilai-nilai etika dalam Pancasila. Ada 10. Yang pertama ada tatanan bermasyarakat. Oke, sebelumnya etika tentunya membantu manusia dalam hal penentuan mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan apa alasannya hal tersebut harus dilakukan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Jadi di 10 ini ada yang pertama ada tatanan bermasyarakat yang memiliki nilai-nilai dasar seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia, semua orang wajib untuk berkemanusiaan dan juga berkeadilan sosial. Untuk yang kedua ada tatanan bernegara. Ini tuh memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Kemudian yang ketiga ada tatanan luar negeri, yaitu memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Yang keempat ada tatanan pemerintah daerah, yaitu dengan nilai-nilai permusyawaratan yang mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan daerah. Kemudian yang kelima ada tatanan hidup beragama. Tatanan hidup beragama ini dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang keenam ada tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Yang ketujuh ada tatanan pendidikan, yaitu dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedelapan ada tatanan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Yang ke-9 ada tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan. Dan yang ke-10 ada tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Baik, di sini ada contoh penerapan etika politik Pancasila. Contohnya pada saat kegiatan kampanye, dalam kampanye setiap orang dapat menempuh jalannya sendiri, tetapi mereka harus mematuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama ada berkampanye dengan tetap memprioritaskan nilai kemanusiaan, contohnya dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis, sehingga bentrokan tidak akan terjadi. Nah, ini tuh bisa didasarkan pada sila ketiga.
Kemudian yang kedua ada peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipatuhi. Ini bisa didasarkan pada sila keempat. Kemudian yang ketiga ada pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan sila kelima. Yang keempat ada dengan memahami bahwa segala perilaku buruk yang mengatasnamakan pemilu dan kampanye tidak lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Bisa didasarkan pada sila pertama. Kemudian yang kelima ada isu sentral politik tidak terbatas pada isu kekuasaan. Namun politik ialah tentang seperangkat keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara yang diperjuangkan oleh orang-orang yang meyakininya. Sini ada contoh Pancasila sebagai etika politik. Ketika membahas keteladanan Pancasila sebagai etika politik, kita tidak bisa lepas dari prinsip dasar Pancasila sebagai etika politik. Secara garis besar, kita dapat mengumpulkan 5 poin dari Pancasila yang dijadikan sebagai prinsip etika politik. Baik, di bawah ini adalah prinsip-prinsip etika politik berdasarkan Pancasila. Yang pertama ada pluralisme. Pluralisme adalah pemahaman bahwa kita dapat merangkul pluralisme dan keragaman, menciptakan kehidupan yang positif, damai, dan toleran dengan orang yang berbeda agama, budaya, suku, dan ras. Contohnya yaitu bisa dilihat dari kebebasan beragama, toleransi antar agama, dan lain-lain. Yang kedua, ada hak asasi manusia. Teladan Pancasila sebagai etika politik menunjukkan Pancasila sebagai sumber nilai kemanusiaan yang berlaku untuk etika politik. Nilai kemanusiaan ini sejalan dengan sila kedua Pancasila. Oleh karena itu, semua kegiatan politik di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian berikut ini adalah contoh Pancasila sebagai etika politik berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan berpikir dalam kehidupan politik. Kemudian yang ketiga, ini ada persatuan bangsa. Persatuan bangsa dalam kaitannya dengan contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan manusia sebagai manusia sosial yang tidak bisa lepas dari peran manusia lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dengan persatuan, manusia bisa hidup lebih baik lagi. Persatuan juga akan terasa lebih berarti lagi di tengah perbedaan seperti yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki masyarakat yang berbeda dari segi agama, budaya, dan sukunya. Tetapi, bangsa Indonesia bisa bersatu dalam satu negara. Hal tersebut juga melandasi beberapa sikap dalam dunia politik, seperti penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan politik. Berikut beberapa contohnya, yaitu selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan tidak memberikan ujaran kebencian yang berkaitan dengan politik. Kemudian yang keempat ada demokrasi. Asas demokrasi tersebut sejalan dengan sila keempat Pancasila yang dianut oleh orang sebagai contoh perwujudan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai negara demokrasi, Indonesia berkewajiban untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Ada banyak contoh Pancasila sebagai etika politik yang ditemukan dalam sistem politik Indonesia dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai sumber nilai keputusan etis. Berikut ini adalah beberapa contoh Pancasila sebagai etika politik dari sudut pandang demokrasi, yaitu kebebasan menyalurkan aspirasi atau kritik kepada pemerintah, pemerintahan yang transparan dan tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, ada keadilan sosial. Keadilan adalah nilai dasar kehidupan manusia dalam masyarakat. Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah di mana semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan bagiannya. Konsep keadilan sosial ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Konsep keadilan sosial ini merupakan perwujudan Pancasila dalam kehidupan politik, dan contohnya yaitu penerapan legalitas hukum di Indonesia sebagai negara hukum, pemerintahan yang jauh dari kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, di sini ada penerapan dalam meraih cita-cita.
Baik, saya bercita-cita menjadi seorang interpreter, yang mana interpreter ini termasuk dalam nilai etika tatanan luar negeri. Mengapa saya bilang luar negeri? Karena dalam aspek ini kerjanya itu berhubungan dengan negara satu dengan negara yang lain. Peluang kerja sebagai interpreter selalu terbuka. Alasannya terkait pentingnya peran seorang interpreter dalam menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, bahasa lisan atau bahasa isyarat. Di masa ini, kebutuhan akan interpreter profesional di Indonesia terus berkembang. Hal ini disebabkan semakin banyaknya event internasional yang berlangsung di Indonesia. Baik, dengan uh, mewujudkan cita-cita saya ini, saya mengimplementasikan yang pertama yaitu aktif mendengarkan. Saya memperhatikan dengan seksama apa yang orang lain katakan, bersaksi untuk memahami apa yang dikatakan, mengajukan pertanyaan yang tepat dan tidak menyingkirkan diri pada waktu yang salah. Kemudian yang kedua ada koordinasi. Saya akan menyesuaikan tindakan yang dilakukan dengan tindakan orang lain. Kemudian yang ketiga ada berpikir kritis. Saya menggunakan logika dan penalaran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari solusi alternatif. Kesimpulan atau pendekatan permasalahan yang ditangani. Yang keempat ada kejelasan berbicara. Kemampuan untuk berbicara dengan menjelaskan orang lain dapat memahami apa yang diajukan. Yang kelima ada pemahaman pembicaraan. Ini saya memiliki kemampuan untuk mengenal dan memahami pembicaraan orang lain. Yang keenam ada sensitivitas pendengaran, yang mana ini kemampuan untuk mendeteksi atau mendeteksi perbedaan antara suara yang berbeda nada dan penyaringan. Kemudian yang ketujuh ada penyusunan informasi, yaitu pengaturan berbagai hal maupun tindakan dalam urutan atau pola tertentu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Baik, ini semua juga ada kaitannya dengan sila kedua Pancasila, yang mana itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kesimpulan dari saya yaitu secara nilai, Pancasila memberikan landasan dasar dan universal bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip etika politik berdasarkan Pancasila dibagi menjadi 5, yaitu pluralisme, hak asasi manusia, persatuan bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Baik, sekiranya itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.